ada kata-kata, aku tuh pernah dengar kata-kata yang seperti ini nih. Jika kamu tidak puas dengan dirimu sendiri, maka kedepannya dirimu akan jatuh dan sakit. Dalam, Bray. Iya, gitu. Oke. Itu dalam banget sih, maksudnya kalau misalkan kita nggak puas dengan diri kita, fisik kita, apapun itu, ujung-ujungnya kita menghalalkan segala cara. Apapun itu, kamu jalanin hidup kamu sendiri dengan keputusan hidup kamu sendiri, jangan bergantung ke siapapun, terutama ke laki-laki. Halo, balik lagi bersama Never Give Up NGU TV, sensasi di balik lensa. Oke, hari ini ke episode yang keberapa ya? Pokoknya yang ke 300 sekian. Ketiga kita. Nah, hari ini kita akan podcast membawa narasumber yang pasti mah cantik dong. Dan berasal dari mananya nanti kita tanya-tanya. Oke, kita langsung aja ya, kita hadirkan gadis cantik ini. Oke, kita panggil Dita. Halo. Sehat? Aduh, sehat. Gimana nih? Wah. Kumaha damang? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke, akhirnya persilakan memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama aku Dita. Aku tinggal di sekeliling sini. Nah, tinggal sekeliling sini teh. Di sekeliling sini aja lah ya. Oke, siap. Ya semoga dengan podcast ini kalian menikmati lah ya. Menikmati obrolan kita, cucu. Oke, Dita, panggilannya Dita atau Dita apa? aja. Ada nama panggung atau nama apa? Belum bikin sih, belum terkenal soalnya. Oke, sekarang kita bikin jadi Dita Similikiti. Oke, Dita. Oke, Om. Terjun pertama kali di dunia modeling? Aku dulu tuh sempat bukan di sini ya, bukan di Bandung, tapi ada di kota lain lah gitu. Itu tuh sekitar tahun 2018. Oh, 2018. Iya, tapi suka yang loncat gitu Om. Jadi kayak kodok gitu. Kayak kodok gitu, bener. Loncat. Oke. Jadi ya mungkin kurang konsisten lah gitu. Nah, by the way, Dita itu asli Bandung atau? Aku aslinya Surabaya, Jawa, Jawa Timur gitu. Jawa. Tapi aku dibesarkannya di Lombok. Oh, di Lombok. Dan mantep dong Lombok. betul, ya. Betul. Enak banget, seru banget di sana. Nanti kita main ke Lombok. Kalau ada waktu dan cuan. Duit. Nah, bener kan? Baik lagi kita ada duit. Harus ada duit dulu. Ada duit baru kita bisa traveling ya. Iya, benar-benar. Dan aku di Bandung ini baru 5 tahun, dari tahun 2020 gitu. Oh, berarti dari 2018 terus 2020 sebelumnya sempat ikut manajemen kah atau ada orang yang hampir. Dulunya hampir, tapi karena ada sesuatu yang mendesak gitu, ada urusan keluarga lah, jadi aku harus flight ke Lombok, pulang kampung. Iya, pulang kampung sampai 3 bulan dan akhirnya ya udah aku vakum lah seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya cita-cita dirimu itu emang pingin jadi seorang model atau apa gitu, atau hanya sebenarnya besar keinginan aku, harapan aku ya bisa menjadi model sih Om. Okay. Nah, boleh modeling berarti di genrenya mungkin apa nih? Lebih ke casual kah? Casual, aku untuk all concept. Konsepnya ya. Konsep. Untuk konsepnya berarti itu bukan all concept.
Apa tuh? Nah, berarti nggak tahu. Oke, lanjut. Oke. Iya, jadi aku untuk dari tahun 2018 sampai sekarang ini mungkin konsepnya lebih ke casual sih, dan kebanyakan juga lebih ke photoshootnya itu untuk produk-produk seperti itu. Apa namanya? Produk Make up, kecantikan sih, lebih parfum gitu kali seperti make up, skincare seperti itu. Oke, dalam dunia modeling ini apa sih yang menginspirasi kamu dalam karir modelnya? Yang menginspirasi tokohnya. Kendall Jenner. Nah, Aku nanti suka banget kita sama lihat dia. Kendall Jenner kayak gimana. Ya. Yang pasti bukan kayak yang kameramen itu kan. Itu mah. Nah, Om, ini nih bukan aku cewek. mau sedikit Oke. sedikit pengen apa ya? Mengungkapkan. Ingin mempunyai first experience baru gitu. Tapi aku masih maju mundur gitu kan. Aku kan suka banget sama Kendall Jenner tuh ya. Sedangkan dia tuh kalau photoshoot, Kendall Jenner tuh lebih ke catwalk gitu kan. Tapi kalau misalkan photoshootnya tuh kan lebih ke agak Vulgar. yap begitu. Seksi. Tapi dia tuh keren banget Om. Iya. Dan nggak kelihatan vulgar, malah justru lebih ke seni gitu. Seni. Nah, kita balik lagi ngomongin soal itu kan. Oke. Kan banyak kita kan nggak bisa nerima soal Iya. semua dipukul rata. Wah, nah kan ketika kamu nah ini tawaran, misalkan kamu ada tawaran tapi harus pakai baju Nah, baju haram aku nggak dibilangnya. apa-apa pakai baju haram itu. Tapi aku pengen angle dan Tempat spot atau gimana? spotnya dan cara capture-nya itu ya bener-bener kayak Kendall gitu. Tapi kan muka aku beda banget ya, Wah. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kita menginspirasi mencoba. Iya seperti itu. Oh makanya kenapa aku selalu sampai aku follow tuh Instagramnya supaya aku tuh tahu gimana ya pose-posenya supaya nggak terlalu kelihatan vulgar, Seksi, seronok seperti itu, tapi tetap kelihatan seninya gitu. Oke. Jadi orang-orang walaupun dari laki-laki juga yang melihat itu nggak yang gimana-gimana gitu, ngelihatnya wah keren gitu. Aku tuh pengennya kayak gitu Om. Jadi pengen ngasih image brandingnya tuh seperti itu sih, tapi kayaknya agak susah ya Om. Susah ya, karena gini kita balik lagi ke yang melihat kamu gitu kan, karena Iya. kan beda-beda pendapat. Nah oke, sekarang gini lah, pandangan kamu seksi untuk yang di dunia model, photoshoot itu gimana menurut kamu, ya maksudnya pandangan tentang kata-kata seksi itu gitu kan? Seksi di mata aku di dunia modeling itu yang seharusnya dan yang seharusnya dibenarkan ya Om ya. Itu tuh menurut aku lebih ke arah seni sih. Seni, oke. Ya seksinya ya. Kan misalnya gini, penggemar kamu tuh siapa tadi? Kendall Jenner kan itu pasti kan nggak mungkin dia casual selalu kan. Iya, benar. Misalkan dari kan kamu mengidolakan dia, misalkan ternyata kamu ada job dan dengan konsep di kolam renang nih ya. Iya. Pakai bikini. Iya, nggak mungkin pakai baju piyama kan ya. Iya. Nah, terus ada tawaran nih. Iya. Gimana nih? Misalkan aku nawarin. Benar. Itu kenapa makanya dari tahun 2018 sampai sekarang aku masih belum berani dan masih maju mundur untuk ambil konsep seperti itu ya Om ya, karena aku melihat tuh masih pandangannya tabu. Iya, pertama tabu, dan yang kedua untuk spot-spotnya itu kayak yang terlalu mengekspos dan terlalu vulgar seperti itu. Justru itu itu yang mau dilihatkan ya. Sekarang gini, tawaran misalkan gini, tapi kalau konsepnya seperti Kendall aku mau. Oke. Terus sama yang penting duit. Ya benar sih, kalau ada duit mah oke gitu ya. Cuman tetap Om, kayaknya kalau misalkan konsepnya ya disesuaikan lah ya. Ujung-ujungnya seperti itu, mending ya udahlah kesel lagi aja. Belum berani cuy. Berarti kan Dita masih belum siap. Iya, masih maju mundur lah. Masih mundur lah. Kalau kecuali Dita diundang ke Hollywood, mungkin tinggalnya nggak di sini kali ya. Bisa jadi kan? Misalkan di luar negeri atau di Garut gitu. Iya boleh. Di luar Bandung enggak kita. Ya pokoknya di luar negeri mungkin ya. Ya itu makanya kenapa masih maju mundur tuh, karena ya namanya foto ya, apalagi foto kan itu jejak digital Om. Jadi kayak
keluarga orang, juga ya. jadi sekarang juga kan masih tabu seperti itu. Jadi ya itulah intinya, masih maju mundur cantik. Kayak lagu dong. Iya. Oke. Syahrini. Kalau karir dan industri ya, tantangan terbesar yang hadapi sebagai model gitu, tantangan terbesar lah karir industri yang kamu lihat sekarang gitu. Tantangan terbesar lebih ke apa nih? Ya kan sebenarnya Lebih ke persaingan atau persaingan, lebih ke persaingan. pastinya. Oh udah pastilah, banyak banget itu mah kalau untuk kepersaingan ya. Apalagi kalau untuk model-model yang udah jauh di atas aku kan, Ya. aku sampai keren banget nih gimana Ya. ya bisa caranya supaya bisa kayak dia dan dia gitu. Aku bukannya malah iri, dengki atau apa, malah justru pengen belajar seperti Oke, itu. siap. Jadi tantangan terbesar aku untuk persaingan sih sebenarnya enggak aku jadikan apa ya, patokan yang untuk jadi masing-masing lah. iya gitu. begitu, malah Masing-masing. kalau bisa aku bisa belajar Oke, siap. sama modelnya seperti itu. Kan kalau dunia model itu kan pasti dikaitkan dengan kecantikan. Nah, misalkan kamu pasti melihat, kan iri lah ngelihat, kok ini lebih cantik. Nah, benar. tapi ada yang kepikiran kayak gitu, ada pingin misalnya obsesi pingin bersaing, aku kan sekarang zaman OP gitu OP, tuh. iya. Mau Iya. opet. Iya, aku filler. Oh, filler. Aku pun filler bibir. Ya, itu adalah motivasi untuk seperti itu, tapi bukan untuk menjadikan itu sebagai persaingan yang tidak sehat ya. Tapi gitu. ya istilahnya untuk tetap diri memicu sendiri. dan memacu diri sendiri untuk bisa semakin maju lah seperti itu dan lebih baik lagi. Siapa sih Om yang nggak mau lebih baik, Iya betul sih. lebih jago gitu kan, dan ujung-ujungnya cuannya lebih banyak. Siapa yang nggak mau ya? Oke. Nah, kalau Dita dari diri kamu yang istilahnya yang kamu lebih menonjolkan apa sih, dari apa mata, apa bibir, apa bujur? Iya, kalau untuk badan aku tidak berharap apa-apa ya karena tepos semua. Tapi kalau misalkan bagian wajah mungkin aku lebih condong ke lebih pede maksudnya. Lebih kan? pedenya tuh ke mata, bibir sama ini. Apa nih namanya? Jawline ya? Apa tuh? Apa tuh? Rahang deh kayaknya. Rahang. Seperti itu. Aku lebih pedenya ke situ sih. Makanya kenapa aku bilang angle aku sebelah kanan. Seperti itu Om. Jadi pedenya lebih ke situ sih. Berarti bukan pipi, bukan hidung, bukan jidat. Apalagi jidat aku insecure banget sama jidat aku. Berarti kamu juga pernah insecure juga ya sama? Iya dong Om. Pastilah, namanya juga cewek ya. Terus sama inilah Papa kasih pesan buat perempuan yang sedang berusaha gitu. Waduh, berat banget nih. Ya maksudnya berusaha menerima dirinya sendiri. Ya, ada kata-kata. Aku tuh pernah dengar kata-kata yang seperti ini nih. Jika kamu tidak puas dengan dirimu sendiri, maka kedepannya dirimu akan jatuh dan sakit. Dalam, Bray. Iya, gitu. Oke. Itu dalam banget sih, maksudnya kalau misalkan kita nggak puas dengan diri kita, fisik kita, apapun itu, ujung-ujungnya kita menghalalkan segala cara untuk melakukan, misalkan nih ngelihat cewek cantik, hidungnya mancung, kita OP, kita nggak punya uang, gimana caranya pokoknya bisa dapat uang gitu. Ujung-ujungnya yang jatuh juga pasti bakal kita, yang jadi korban juga pasti bakal kita. Tapi tetap sih ya, pasti ngelihat ke seorang rasa iri kalau melihat. Udah pasti itu mah, cuman sebisa mungkin gimana cara kita untuk menghandle diri sendiri seperti itu Om. Jangan misalkan kita insecure sama diri kita, ingin memperbaiki diri tapi dengan cara yang salah. Contoh kita maling gitu. Iya nggak sih? Nggak boleh kan klepto. Ujung-ujungnya klepto apa gitu. Ini mana hilang ini? Iya mana hilang nih, korek-korek hilang. Ternyata iya, ternyata Dita yang iya benar. Oke, sekarang kita pertanyaan cepat ya. Oke.
Wah, pertanyaan cepat nih. Cepatnya Apa tuh? harus Harus cepet-cepet nih. Cepat. Nggak pakai mikir dulu. Nggak, cepat ya. Nggak pakai jeda ya. Waduh, Oke. aku takut nih dijebak. Pilih make up atau skincare? Skincare. Oke. Foto outdoor atau studio? Studio. Udah ya. Udah. Oh ya. Kalau misalkan kamu dikasih pilihan, misalkan atau enggak, sorry. Bisa nggak misalkan ada punya pose yang menurut kamu andalan kamu lah, misalkan aku fotografer, tim foto pose yang terbaik kamu dalam waktu 3 detik, 3 pose aja. 3 pose. 3 pose. Di mana nih posenya nih? Ya di sini aja berdiri, kamu pose kamu di belakang, di samping sebelah. di sini ya. Oke, Berdiri. gini. Ya, Oh, terserah, aku ngeliatinin atau itu? Berdiri boleh. berdiri boleh. Ngeliatin Lebih aja. ke duduk sih. Oke, berdiri lebih ke Ya. video. Karena Pesan kebanyakan aku. kan produk ya. Jadi banyak. taunya Oke. gitu. Oke, sekarang aku fotografer. Begini. 1, 2. Oke, pose. Oke. Oke. Berarti itu Gitu. andalan kamu. Oke. Gitu, Bray. Gitu. Atau kita gantian, aku mau post gitu. Kamu jadi fotografer gimana? Nanti kalian. Susah ya. Cari angle-nya susah banget. Fotografer tuh the best deh pokoknya. Berarti angle kalau di foto kamu lebih kemana? Kanan? Lebih ke kanan. Kanan. Oke. Kenapa Lebih kanan? ke kanan. Nggak tahu ya, aku ngeliat lebih presisi aja wajah aku. Kalau sebelah kiri ini kayak berantakan banget. Berantakan. Kayak hidup saya, berantakan. Kayak hidup aku juga, Oh, Om. jadi kita curhat dulu gimana kehidupan. Oke, berarti sebelah kanan ya? Iya, gitu. Kirain tuh ada dikasih susuk gitu. Oh, enggak dong, enggak dong. Hari gini main susuk ya enggak? Mungkin kamu punya nasihat nggak untuk 10 tahun ke atas, ke apa? Yang mau kamu bilang gitu misalkan. Nasehat nih. Nasehat, Berarti gitu. lebih ke jangan gini gitu ya. Iya. Oke. 10 nasehat. Bukan 10 tahun. Oh, 10 tahun. Oke. Istilahnya kamu udah Maaf. udah terkenal kayak Kate Gender gitu. Untuk 10 tahun ke depan, menurut aku nih, Anggap aja kita udah 10 tahun aja nggak apa-apa. aku kasih saran ya untuk kalian semuanya, apalagi untuk cewek-cewek di sini. Pak cewek. Apapun itu, kamu jalanin hidup kamu sendiri dengan keputusan hidup kamu sendiri. Jangan bergantung ke siapapun, terutama ke laki-laki. Jadi woman independent. Iya. Jangan mengharapkan apapun ke manusia. Kalaupun kita sebisa mungkin kita bisa, yakinin kita bisa, dan hidup itu bakal terus berjalan. Pastikan diri kamu siap untuk menerima konsekuensi apapun yang ada di dunia ini, seperti itu. Oke, siap. Mungkin kamu bisa nggak buat punya kasih tahu untuk pendengar podcast mungkin apa yang mau diomongin, biasanya apa gitu. Apa tuh? Kayak gimana contoh? Diri misalkan punya sosmed kamu Oh, untuk oke. memperkenalkan kamu mau Oke, lihat oke. mau lihat Dita itu di mana gitu. Buat subscribernya Never give up and Never Guilty Give Free. Up ya. Sensasi di balik lensa, ingat. Sensasi di balik lensa. Silakan. Kalau misalkan penasaran nih sama Dita gitu ya, aku punya sosmed. Kalau misalkan kalian pengen cek and recheck di situ ya, karena mungkin followers aku juga masih sedikit ya, bisa dicek di Dita DEE.TTAA. Susah ya? Susah banget. Selain apa itu Instagram? Itu Instagram. Kalau Ada TikTok TikTok atau ada apa? sih, cuman jangan deh. Jangan, Udah kenapa? Instagram aja. Instagram aja, bye. Instagram aja. Oke, terima kasih Dita untuk Terima hadir kasih di juga, Om. hadir di Udah podcast ini. diundang. Ya. Semoga nanti kita ketemu lagi di Amin. next podcast berikutnya. Siap. Kapanpun Om panggil Oke, aku siap. terima kasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa nanti subscribe dan like Never Give Up NGU TV. Sensasi di balik lensa. Oke, terima kasih. Dah. Dadah.